Apa langsung ke materi, Pak? Ya, paling kalimat itu adu dulu dengan anak-anak, perkenalan paling. Nah. Nanti baru materi. Enggak materi aku langsung mencet ke mana? Nanti kalau materi pencet ini, Pak. Oh, iya. Screen. Screen. Terus klik yang materi itu. Ini. Ini? Oh, ini. Iya. Ya, ini. Screen itu share. Share. Ya, klik ini nanti. Ya bisa. Oh, ya. Yes. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada anak-anakku ya. Mungkin Bapak baru bisa menyapa selama pandemi ini. Mungkin kalian juga jarang ke sekolah ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita untuk awal bisa perkenalan, kemudian baru nanti ke materi gitu ya. Karena selama 2 tahun kalian di SMK, mungkin gurunya bukan Bapak, tapi di kelas 3 baru ketemu Bapak. Terkecuali yang kemarin kelas 11 TKJ 1 dengan TKJ 2 itu kebetulan Bapak sempat ketemu pintas. Nah, sehingga mungkin ada sedikit gambaran, oh guru matematika itu kayak apa gitu kan. Nah, ini Bapak boleh dibuka maskernya atau maskeran? Nah, Dibuka juga boleh, Pak. oke, siap. Karena enggak langsung kan ya. Oke, sudah. Untuk perkenalan ya, mungkin yang TKJ 3-4 kurang begitu paham ya dengan Bapak, tapi insya Allah nanti kalau udah tatap muka bisa. Mungkin untuk perkenalan singkat saja, nama Bapak Suyadi, kemudian tempat tinggal di sini di Bojongsari. Jadi manakala kalian mau silaturahmi kaitannya dengan pembelajaran, Bapak siap insya Allah atau di sekolah. Oke. Dan yang nggak kalah pentingnya, Bapak ucapkan terima kasih dan selamat kalian sudah bisa naik ke kelas 3 yang mungkin tinggal 1 tahapan lagi kalian harus menyelesaikan, nanti bisa mendapatkan ijazah dari SMK kita. Oke, untuk awal di kelas 3 kita akan mempelajari tentang peluang ya. Jadi nanti materinya mungkin Bapak akan lihat dulu di mana nih ya. Saya udah ada di itunya, sudah dapat kiriman materinya? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, barangkali udah dengan Pak Muhammad. Kita dulu diinikan materinya. Nah, materinya ya. Mohon maaf ya, Bapaknya rada lama nyarinya karena nggak pakai kacamata nih. Iya, Pak. Ya. Mana ya? Sudah bisa dilihat belum materinya? Sudah bisa belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke ya. Nah, jadi untuk hari pertama kita pemberian materi, nanti perkenalan cukup singkat saja ya. Nanti bisa diperpanjang atau dipertegas kalau kita sudah tatap muka. Kita mengingat waktu yang diberikan hanya 1 jam, berarti 60 menit. Peluang Bapak kaitannya dengan materi sekarang ini bicaranya kemungkinan bisa hanya nyampe 30 menit, bahkan 1 jam. Nah, ya. Ini yang hadir kelas, semua kelas atau gimana? Semua kelas, Pak. Oh, semua kelas, termasuk TKJ dan TOI ya? TB, Pak. Oh, TB ada. Ya, saya ulang. Untuk TKR ada? TKR?
Semua Ada. Pak, semua Oh, jurusan. semua. Oke, Semua semua jurusan, jurusan. Oke, ya. Oke, langsung aja kita buka. Di situ ada modul peluang ya. Sudah bisa kebaca? Bisa. Bisa. Bisa, Kita Pak. simak Bisa aja. Pak, bisa. Nah, kalau untuk membesarkan gimana? Ini ditutup. Ini biar nggak tertutup. Oke. Oke, di modul kita bicarakan tentang peluang. Artinya peluang kalian sudah paham? Sudah paham artinya peluang? Kesempatan. Apa ayo coba bagi yang ngerti silakan berbicara. Peluang itu apa? Usaha. Ya, bisa. Terus. Kesempatan Banyak ya nih. Pak. Kesempatan boleh. Ya, terus apa lagi? Masih banyak. Harapan, Pak. Gimana? Ayo. Harapan. Ya, boleh. Harapan juga boleh. Ya, ada lagi? Oke. Ya, yaudah. Kalau memang dari kalian baru beberapa orang, nah saya ambil yang ini aja ya, yang mendekatin dan sering kita pakai di keseharian, di kehidupan keseharian, yaitu kesempatan. Nah, tadi ada yang teman kalian yang membicarakan harapan, itu juga betul, ya. Usaha juga betul. Cuma yang kita pakai di materi memang harapan, tapi Bapak di sini menggunakan bahasa keseharian, yaitu kesempatan. Oke. Nah, di materi di situ kita sudah mengambil, ya, kalau kita perkenalkan teori peluang itu awalnya dikenalkan dari ahli matematika Prancis. Namanya kamu sudah bisa baca di situ, di materi sudah dijelaskan. Kemudian teori peluang itu dikembangkan tahun atau abad ke-17. Nah, ya, di situ ada, kamu tinggal baca, jadi Bapak nggak usah detail membacanya ya. Nanti kalau itu kan bisa di screenshot, dikirim ke teman-teman yang lain. Oke. Nah, kalau tadi Bapak bicarakan peluang itu sama artinya dengan kesempatan, berarti kalau kita ngambil pemisalan 5 orang menjadi calon presiden, di mana orang itu kita beri nama A, B, C, D, dan E, ya, ya kan? Iya. Saya ulang. Kita ambil contoh 5 orang sebagai Suara calon bapaknya sedikit presiden. nggak kedengaran, Pak. Oh, nggak kedengaran. Iya, Pak. Dibuka aja maskernya biar bapaknya enak, Pak. Oke, ya udah. Oke, udah jelas? Lumayan. Jelas nggak? Lumayan, Pak. Lumayan. Oke, ya udah saya pelan-pelan. Saya ambil misal, ya, kita ambil 5 orang untuk calon presiden. Nah, 5 orang itu kita beri nama A, B, C, D, dan E. Ya, saya ulang. 5 orang tadi sebagai calon presiden kita beri nama A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang ada pertanyaan, berapa peluang seorang yang bernama A untuk menang? Ya, berapa kesempatan atau peluang seorang yang bernama A untuk menang? Nah, kita memutuskan peluang A di situ sudah jelas, ya. Kalau kita gunakan teori probabilitas atau peluang, kira-kira berapa? Nah, pasti kalian akan nebak-nebak berapa ya, berapa kan gitu kan? Nah, makanya untuk memudahkan pemahaman tersebut, sehingga seorang matematikawan dari Perancis itu memperkenalkan teori peluang, ya, di abad ke-17. Ya, kemudian
setelah itu nanti akan dikembangkan pula oleh ahli matematika yang lainnya. Nah, sekarang untuk mempertegas materi itu kita menggunakan standar kompetensi, ya, menggunakan aturan statistik, kaidah pencacahan, kemudian sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Ya, kemudian KD-nya nih, KD-nya ada 3, ya, menggunakan aturan perkalian, awas perkalian, permutasi, maaf, bukan, ya, permutasi, kemudian kombinasi dalam pemecahan masalah. Ini semua nanti ada rumusnya, ya, permutasi, kombinasi. Kalau perkalian, saya kira kalian udah paham, ya. Dari SD sudah punya. Nah, ya. Kemudian yang kedua di kompetensi dasar atau KD-nya kita akan menentukan ruang sampel suatu percobaan. Nah, ruang sampel itu apa? Kalau ruang sampel ini kita bisa bicarakan dengan mengambil alih ke himpunan. Ruang sampel ini sama halnya dengan himpunan semesta. Pernah kan kamu mendapatkan himpunan? Waktu SMP pernah? Pernah. Nah, himpunan. Ada semesta pembicaraan yang disimbolkan kalau dibikin kotak, itu ada di kiri atas dengan simbol S besar, kan gitu kan? Iya. Nah, itu dinamakan semesta pembicaraan. Nah, nanti kalau di teori peluang itu dinamakan ruang sampel. Berarti sampel itu contoh, kan? Jadi yang tadi kalau kita ambilkan 5 orang tadi, nah ruang sampelnya 5 orang itu tadi yang dicalonkan menjadi presiden, ya kan? Coba saya ulang. Kalau kita ambil dari himpunan, ruang sampel itu sama halnya dengan semesta pembicaraan. Ya. Kemudian kalau di teori peluang dinamakan ruang sampel. Tuh. Nah, nanti sampel itu bisa diartikan. Tadi saya ambil dari contoh 5 orang yang dicalonkan menjadi presiden. Kita ambil 1 nama orang A. Nah, itu bisa. Ya kan? Bisa nggak kira-kira? Ayo, bisa nggak? Saya ulang. Ruang sampel itu samanya dengan semesta pembicaraan. Ya kan? Kemudian, kalau kita ambil contoh 5 orang yang tadi di atas tadi, ini, ya, A, B, C, D, E. Nah, kemudian saya ambil 1 nama orang A. Nah, berarti kan ruang sampelnya di A ini, karena kita ngambil memang untuk ruang sampel A. Ya kan? Kalau keseluruhan yang menjadi calon presiden itu ada 5. Bernama A, bernama B, bernama C, bernama D, dan E. Kan gitu kan? Cuma dalam pertanyaan di sini ada berapa peluang A untuk menang. Nah, berarti kita akan membicarakan nanti memang ruang sampelnya itu ada 5 orang. Cuma sebagai dasarnya kita ambil salah seorang yang bernama A. Ya kan? Oke. Ya, kita lanjut di tadi yang kedua. Menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Nah, ini nanti rumus-rumus yang tadi Bapak katakan pada permutasi kombinasi, ini nanti akan dipakai pada peluang suatu kejadian. Nah, sekarang indikatornya kamu bisa baca karena di situ sudah tertera kan? Pelan-pelan menyusun aturan perkalian, permutasi, kombinasi, kemudian faktorial, suatu bilangan asli. Nah, ya.
Coba, kalau faktorial ini ada yang tahu nggak? Coba, yang faktorial ini ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, Iya, enggak tahu. Faktorial itu sama halnya pembagi atau pengali salah satu atau suatu bilangan. Nah, misal nih saya pakai 6 bisa dikalikan antara 1 dengan 6, ya kan? Saya ulang, saya ambil contoh faktorial nih. 6, nanti bisa diambil 1 kali 6. 2 kali 3, ya kan? Ya kan? Nah, tapi nanti di dalam kita berbicara peluang, faktorial itu nanti akan dilambangkan dengan tanda seru. Artinya, tanda seru itu akan mengalihkan faktor-faktor yang ada di bilangan 6. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ya, ini faktorial 6-nya udah melekat. Jadi kita hanya faktorial itu perkalian 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya sudah melekat. Ya. Jadi nanti kamu bisa menghitung faktorial 6 itu berapa? Ya, kamu jawab. Ayo, kamu jawab. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nih, kamu udah bisa nanti menghitung di situ. Oke, ya, paham ya? Faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru. Kalau di sini coba kita lihat di contoh, buka terus sampai nih pada halaman ketiga nih, halaman 3 sudah? Sudah bisa lihat halaman ketiga? Sudah. Nah, nih saya ambil salah satu aja nih di sini. 5 faktorial, ya. Ada tanda serunya kan? Iya. Ada enggak? Nah, perkaliannya ini 5 melekat nih. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya 120. Oke, kalau 6 tadi berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Oke ya, apa? 6 selalu melekat. Jadi kalau kita misalkan bicara tentang faktorial, misalkan 10 faktorial, sama halnya dengan 1 kali 2 kali 3 sampai kali 10. Oke, ya. Oke, nanti itu ada contoh-contohnya, kalian tinggal mempelajari. Kalau tidak bisa tentunya tinggal menanyakan. Oke, kita kembali ke awal. Kita kembali ke awal ya. Oke, tadi kita sampai indikator. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya aturan perkalian permutasi kombinasi. Kemudian berikutnya banyak kemungkinan terjadi dari berbagai situasi, artinya kejadian. Kalau kita ambil contoh kehidupan sehari-hari, tentang makan nih, kesempatan kalian makan pada satu hari berapa kali? Ayo, berapa kali? Kesempatan makan nasi maksudnya? Bukan kali. Berapa kali? 3. Nah, 3. Kalau dijabarkan 3 itu berarti pagi, siang, sore kan? Nah, sekarang kalau kita gunakan faktorial, 3 itu berarti berapa kali kesempatannya? 1. Ayo. Faktorial. Ya, berarti ada 6 kali kan? Faktorial nih. Ya, Pak. 3 tanda seru berarti 1 kali 2 kali 3. Nah. Oke, ya berarti udah paham untuk itu. Nanti kalau masih ini kita ini kan. Oke, kemudian berikutnya tentang himpunan kejadian suatu percobaan. Nah, maksudnya percobaan apa? Berarti kita mencoba-coba sesuatu itu dengan
menggunakan kejadian. Ya, kejadiannya. Kita coba ke orang siswa. Ya, misalkan mau masuk ke SMK. Di situ ada pilihannya kan? Kalau sidang pilihan kejurusan TKR, TKJ, TOI, dan TB kan? Nah, itu dinamakan percobaan. Nah, kejadiannya kira-kira kalian bisa masuk ke mana? Kan gitu kan? Ya. Pilihan kalian ke ada yang ke TKR, ada yang ke TKJ, ada yang ke TOI, ada yang ke TB. Nah, cuma dalam kejadian di himpunan kejadian pada suatu percobaan ada beberapa syarat. Kalau kamu syaratnya masuk SMK apa? Satu, lulus SMP kan? SMP. Ya enggak? Ya. Nah, kedua, syarat kedua apa? Bisa menunjukkan nih lain. Kan gitu kan? Jangan lagi adus ya kanjeng banyu. Ayo. Terus, syarat berikutnya apa? Supaya kamu bisa masuk ke SMK. Jangan adus paling gak kuno. Ayo, apa? Daftar. Gimana? Bisa diterima apa, Pak? Coba. Bisa, Pak. Ya, saya ulang. Syarat kalian masuk SMK apa aja? Ijazah, Pak. Lulus SMP. Oke, ya ijazah. Terus? Fotokopi. Prestasi. Iya, terus? Keterangan. Orang dalam. Ya, itu saya tanyakan karena berkaitan di sini. Ada itu kan kejadian, himpunan kejadian dari suatu percobaan. Ya, kita mencoba untuk masuk ke SMK. Nah, kejadiannya apa? Kejadiannya kamu akan masuk ke boleh jurusan TKR, TKJ, TB, atau TOI kan? Ya. Nah, tapi ada syaratnya. Tadi yang pertama ijazah, kedua selain ijazah apa? Wait. Ayo, selain kedua. Pak. Apa? Ayo coba. Kita ini nak. Biaya pendaftaran. Kita belajar beneran nih. Nanti kamu kalau lulus kan pasti akan mencoba masuk ke dunia usaha kan, ke perusahaan, ya kan. Bahkan ada yang ke pegawaian atau ada yang masuk ke perguruan tinggi kan ada kan dari kalian nih. Tapi ini bisa diterapkan teori ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, ya, oke, syaratnya apa? Saya ulang. Masuk SMK syaratnya apa? Ijazah. Ya, ijazah jelas. Terus? Mengumpulkan ijazah. Depan. Nilai rapor. Ya, nilai. Terus? Dapat. Oke. Lihat. Oke. Ya, tadi Bapak dengar ada yang menjawab WiFi. Kalau WiFi itu hanya sebagai syarat pendukung. Ya, syarat pendukung. Jadi nanti dalam percobaan pasti ada syarat khusus, syarat pendukung. Ya, nah di sini kalau kita kembalikan ke materi, awas ya. Contohnya saya ngambilnya kejadian-kejadian yang kamu alami. Iya, Pak. Oke. Kemudian setelah himpunan kejadian, kita bicarakan ruang sampel. Tadi saya udah bicara awal bahwa ruang sampel itu sama halnya dengan himpunan semesta. Nah, kalau saya ambil contoh 5 orang tadi, berarti semestanya adalah 5 orang tadi kan? Ya. Ya. Oke, nah,
Nah, kemudian berikutnya ada peluang suatu kejadian secara teoritis. Teoritis itu hanya teori aja. Teori aja. Jadi kejadiannya yang tidak Nyata. apa ya? Nyata. Setiap kelihatan gitu, Nyata. tidak nyata. Benar, tidak nyata. Iya benar, sekali. Ya. 100. Oke. Masih bonus. Bagus ya. Kemudian berikutnya menjelaskan arti nilai peluang suatu kejadian. Itu juga sama. Oke, ya. Kita langsung lagi. Kemudian tujuannya nih. Tujuan kita mempelajari teori peluang. 1. Mampu menyusun aturan perkalian, permutasi, kombinasi. Faktorial sudah tadi. Menggunakan aturan perkalian, permutasi, kombinasi sama ya. Dan seterusnya. Oke, itu sampai ada 11. Ya, sampai ada 11 poin untuk tujuannya. Oke, sekarang kita bicarakan Yusuf materi sebelum benar-benar ke hal inti. 1, kita ambil kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu kita terapkan atau operasinya biasanya menggunakan operasi tanda silang nih, ya. Nih, jadi kita misalkan nih aturan pengisian tempat. Ya, kita punya unsur, 2 unsur. Unsur ini banyak aja. Kamu bisa ngambil contoh A dengan B, ya, P dengan S dan sebagainya. Nah, di sini Bapak ambil contoh itu atau unsurnya itu hanya M dengan N ya. M dengan N ya. Ya, kalian sambil baca nih. Ya. Kemudian contoh soal. Seseorang akan melakukan perjalanan dari kota A ke kota C. Ya. Jika dari kota A ke kota B dapat pilih jalan yang berbeda. Ya, dipilih 3 jalur. Oke, terus jalur. Pilih 4 jalan yang berbeda. Maka berapa jalan yang dapat dipilih jika kejadian di kota A ke kota C melalui kota B? Oke. Ya. Nah, terus jawabannya ada kan di situ? Jawab. Jalur di kota A. Jalur IN dan jalur di kota B sama dengan STU. Nah, melalui kota B. nah, berarti caranya ada 12. SPTU PS. Nah, caranya ada 12 cara kan? Kamu bisa nyimpulkan sekarang. Kalau dari A ke C itu 3, B ke C 4, artinya 3. Dari A ke C itu kita misalkan M. Ya kan? Ya. Kemudian B ke C kita misalkan dengan M. Dengan teori yang tadi, rumus ini. Ya, saya balik. M kali N. Kita akan mendapatkan tadi 3 kali 4 atau 4 kali 3. Hasilnya ada 12. Oke. Nah, kemudian analisis atau akal kalian atau nalar kalian, karena tadi A ke C itu menggunakan 3 jalur, jalur itu bisa dimisalkan P, Q, sama R kan? Awas nih. Nah, ini pemisalan dari 3 jalur tadi. Kemudian yang kota B, karena 4 jalur, kita ambil misalkan S, T, sama U, dan P. Ya. Jadi kita bisa pasangkan P dengan S, P dengan T, P dengan U, P dengan I. Ya, udah. Kemudian yang kedua kita pasangkan Q dengan S, Q dengan T, Q dengan U, Q dengan I. Ya kan? Nah, kemudian yang R kita pasangkan dengan S, R dengan T, R dengan U, R dengan I. Sehingga kalau kita gunakan operasi penjumlahan, ya operasi penjumlahan nih, tentunya ada 12, ya kan? Nah, ini dengan menggunakan
penjumlahan setelah dipasangkan antara jalur A ke C itu 3 dengan jalur B ke C itu 4. Sudah? Ya, paham ya? Nah, atau dengan perkalian. 3 ini diambilkan dari jalur A, kemudian 4-nya kita ambil dari jalur B ke C, sehingga langsung menggunakan rumus perkalian. 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Ya kan? Mudah kan? Bisa. Bisa dimengerti. Perlu diulang nggak? Perlu, Pak. Perlu. Perlu. Oke, saya ulang ya. Nah, dari soalnya nih. Kita punya teori aturan bahwa M kali N. Ya. Nah, ada soal. Seseorang akan melakukan perjalanan dari kota A ke kota C. Jika dari kota A ke kota B, dapat 3 pilihan jalan ya. Yang berbeda dari kota B ke kota C, mendapat pilihan 4 jalan yang berbeda pula. Nah, maka berapa jalan yang dapat dipilih jika kejadian dari kota A ke kota C melalui kota B? Nah, kita ambil misal, pilihan A itu PQR. Awas, PQR ini 3 jalan pilihan kan? Jalan. Ya, saya ulang nih. PQR itu penjabaran dari 3 jalan. Kemudian yang B, karena di sini ada 4 jalan, kita misalkan S, T, U, V. Sudah? Sudah? Oke. Ya, Pak. Nah, kalau kita gunakan teori penjumlahan dari perjalanan A ke C melalui kota B, kita akan masangkan P dengan S, P dengan T ya, maaf, P dengan T, ya, P dengan U, P dengan V, sudah? Berarti ada 4 pasang kan itu? Iya, Pak. Nah, yang berikutnya, Q dengan S, Q dengan T, Q dengan U, Q dengan V. 4 lagi kan? Ya, paham Gun mah. Ya, 4 lagi. Berarti kalau dijumlahkan dari tadi udah ada 8 kan? Ya. Nah, sekarang yang terakhir, R dengan S, R dengan T, R dengan U, R dengan V. 4 lagi kan? Ya kan? Nah, jadi kalau kita jumlahkan perjalanan dari A ke C melewati B, itu kita dapatkan 12 cara. Nah, atau kita singkatnya dengan menggunakan operasi perkalian tadi. 3-nya kita misalkan M, katakanlah, kemudian 4-nya kita misalkan dengan N, berarti M kali N sama dengan 12. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya. Nanti bisa dilatih kalian di soal berikutnya. Nah, contoh yang kedua. Kamu bisa baca itu di B itu. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 3, 5, 7, 9. Awas ya. Nih, lihat di sini ada syarat. Awas, ini kuncinya ada di syarat ya. Awas, kalian harus paham nih. Dengan syarat masing-masing angka hanya boleh dipakai 1 kali. Ini syarat. Jadi kalau saya bicarakan tadi, kamu mau masuk ke SMK itu syaratnya apa aja? Tadi udah disebutkan kan? Nah, di sini juga sama. Ini syarat masing-masing angka tidak boleh lebih dari 1. Artinya kalau 1 itu hanya kesempatan ya 1 aja, 3 ya 1 aja, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian di sini ada tabel atau kolom nih. Ya, kalau saya ambil nih kolom atau baris nih ya. Baris pertama ada P, R, P, S. Ya, awas nih. Berarti
Mewakili kan ini namanya dari 3 tadi ini. Awas. Ya. Syarat-syaratnya. Kemudian 5, 4, 3. 3. Maksudnya apa 5, 4, 3 nih? Nah, ada syarat yang harus kamu penuhi. Di sini ada angka yang ini dikurangin satu-satu. Kalau saya ambil 5, misalkan katakanlah R. R ini 5, saya ambil di sini nih, angka 5 nih. Ya. Nah, R5, P-nya berarti 5 kurang 1 kan? Ya kan? Tadi kan ada syaratnya harus dikurangi 1. R ini 5. Kalau 5 saya kurangi 1 berarti hasilnya ada 4. Saya taruh di P. Kemudian P saya akan naruhkan ke S. Berarti ini kurangi 1 lagi kan? Ya. Iya kan? Nah, dengan kata lain ini ada kejelasan. R-nya ratusan, P-nya puluhan, S-nya satuan. Nah, lanjut. Ya, kotak ratusan dapat dipilih atau diisi dengan 5 cara. Ya, 5 cara tadi apa? 1, 3, 5, 7, 9. Oke, ini juga bisa dikatakan sebagai ruang. Bisa dikatakan sebagai ruang. Ayo, gimana nih? Ya, terlalu cepat tuh Bapak. Terlalu cepat. Saya ulangi, ya. Ini kalau tadi kita punya 5 orang. Nah, calon presiden diberi nama A, B, C, D, E. Nah, berarti 5 orang ini bisa disebut sebagai ruang sampel. Ini nih. Nih, pada kompetensi dasar tuh. Kalau di himpunan dinamakan semesta pembicaraan. Oh, bisa. Oke, sudah. Nah, kotak puluhan dapat diisi dengan angka 4. Ya, kemudian dalam kurung satu angka sudah mengisi kotak ratusan. Ya, artinya dari 5 dikurangin 1, ya menjadi 4. Oke. Dan satuan angka lagi, ya angka lagi sudah mengisi kotak puluhan. Jadi banyak bilangan yang dapat kita buat adalah 5 kali 4 kali 3. Ada 60. Nah, coba saya ini kan. Ayo. Pani yang soal B, soal kedua ini kita ada bilangan. Di sini kita bisa ambil di bilangan ganjil kan ini? Ya. Bilangan ganjil kurang dari 10. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Ada? Ya. Nah, kalau bilangan genapnya apa? Coba. 2, 4, 6, 8. Oke, apa di bawah 10 ya? Di bawah 10 ya? Ya. Oke. Nah, jadi angka tadi yang ganjil itu dinamakan semesta pembicaraan atau dinamakan ruang sampel, gitu kan? Oke. Nah, kemudian kalau kita bikin kotak-kotak, tadi ada keterangan R-nya ratusan, B-nya puluhan, S-nya satuan. Nah, saya ambil salah satu dari angka ini yang tadi dipaparkan 1, 3, 5, 7, 9. Saya ambil 5. Berarti ratusannya 5, puluhannya kurangi 1, satuannya kurangi 1. Semuanya Boleh nanya nggak Pak? ada angka yang diambil tadi 5 tadi. Boleh nanya nggak, Pak? Ya, paham ya? Boleh nanya apa? Boleh nanya nggak Pak?
Boleh, mangga. Yuk, Jangan berubah polanya. yang nanya, silakan. Nanya dulu, Sedikit ya, Bapak nggak Angka 5 dengar bisa nih. nggak, Pak? Angka 5 bisa nggak tuh, Pak? Gimana? Ayo yang nanya. Selain angka 5 itu bisa nggak, Pak? Mana yang nanya? Selain angka 5 itu boleh nggak, Pak? Mana yang nanya? So, saya Selain tunggu. angka 5, Pak, itu Sebelum bisa Bapak nggak? lanjutkan. Mana yang nanya? Selain angka 5 bisa nggak itu, Pak? Boleh. Nah, kita ambil 7 ya misalkan ya. 7 ya misalkan ya. Nah, kita pasangkan 7 ini sebagai ratusan. Berarti puluhannya kurangi 1 kan? Nah, satuannya kurangi 1. Jadi 7, 6, 5 kan gitu kan nantinya? Projen. Iya kan? Iya, Pak. Ya. Kalau 3 sama. Ratusannya saya kasih 3, kurangi 1, 2. Satuannya kurangi 1. 1. Itu terus saja. Nah, ya. Yang 9 sama. 9 saya masukkan ke ratusan, nanti puluhannya kurangi 1, 9. Satuannya hasil puluhan kita kurangi 1. Itu. Jadi nanti kalau yang 9, 8, 1. Oke ya. Nah, kenapa Bapak ngambilnya yang 5? Karena yang 5 ini kebetulan saya ambil yang tengah-tengahnya aja. Jadi kita bisa ngambil 7, 9 atau 3, 1. Kalau 1 gimana Pak? Kalau 1 jelas, satuannya udah hasilnya tetap 1 kan? Iya kan? Berarti nanti ratusannya itu tetap hanya ada angka 1 karena puluhannya ya 0, satuannya ya 0 kan? 0 kurang 0 berapa? 0 kurang 0 berapa? Apa, Pak? 0 kurang 0. Ya 0, Pak. Nah, jadi paham ya? Kalau saya masukkan ratusannya 1, puluhannya 0, berarti satuannya juga 0 kan? Ya. Oke. Nggak bisa minus berarti ya, Pak? Gimana? Nggak bisa lulus? Minus. Ya nggak bisa. Min 0 itu nggak ada. Yang adanya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Lapar, Pak. Lapar. Sama. Bapak dikirim, Mbak. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang saya ambil. Awas ya, kamu walaupun kita sudah di teori peluang, kamu harus selalu ingat bilangan positif, bilangan negatif, bilangan min, ya, bilangan 0, bilangan positif. Itu harus selalu ingat. Karena kamu kalau bicara peluang berarti di materi matematika harus hafal operasinya. Kali jumlah, bagi kurang itu harus hafal. Oke. Jadi contoh yang kedua kita sudah paham pula ya. Ada yang nanya untuk contoh kedua? Enggak ya? Kalau enggak kita lanjutkan. Terus. Oke. Di materi kedua yaitu pengertian notasi faktorial. Kalau tadi di awal Bapak bicarakan faktorial itu dengan tanda seru, nah di sini juga sama, ya perkalian suatu bilangan bulat positif yang dimulai 1 sampai n, n-nya ini tak terbatas, bisa ribuan, puluhan ribu, jutaan dan seterusnya. Nah kemudian karena notasi itu sama halnya dengan lambang, berarti kita gunakan n faktorial. Mas ya, bacanya n faktorial. Sudah disebutkan. N-nya berapa? N-nya nggak tahu, Pak. Karena di sini ada n ini bilangan banyak sekali. Oke. Nah, bisa dituliskan n faktorial itu samanya 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik sampai kali n min 1.
2 kali N min 1 kali N. Nah, atau bisa ditulis pula N faktorial samanya dengan N kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya sehingga nanti kita kalikan dengan nilai kebalikannya. Oke. Kemudian 1 faktorial samanya dengan 1, artinya N-nya ini di atas 0. Kenapa? Diambil ini positif ini nih. Nih, diambil di sini nih, positif ini nih ya. Nih. Jadi nggak boleh kalau kurang dari 0. Karena kalau kurang dari 0 itu negatif. Oke. Contoh. Nah, nih ada nih contohnya. 5 faktorial. Artinya kita bisa ngambil kesimpulan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Oke, kemudian yang 4 faktorial dikurang 3 faktorial. Yang 4 faktorial itu samanya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikurang 3 kali 2 kali 1 atau 24 dikurang, nah hasilnya 18. Oke. Yang perkalian 3 faktorial kali 5 faktorial sama ya. 3 kali 2 kali 1 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, yang 2 kali 3 kali 2 kali 1 6. Yang 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 120. Jadi kalau saya kalikan 120. Oke. Kemudian yang D ini 7 ditambah 2 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, bisa ditulis 9 faktorial dibagi 7 faktorial. Ganteng ya? Ya. Kemudian ini ada syarat yang harus kamu perhatikan nih, Nok. Nih di sini nih. Ya, ada syarat yang harus kamu perhatikan nih. Nih. Aduh. Nih, 9 kali 8. 9 kali 8 dikali 7 faktorial. Karena di sini 7 faktorial itu ditulis berdasarkan 7 faktorial yang ada di bawahnya. Sehingga cukup sampai 7 faktorial. Oke, berarti 9 lagi kita dapatkan 9 kali 8 atau 7. Yang E sama 4 faktorial dibagi 3 faktorial kita dapatkan di sini. Nah, 3 kali 2 kali 1 sama di bawahnya 3 kali 2 kali 1 kita hilangkan, kita dapatkan 4. Oke? Ya, Pak. Nah, tugas tolong dilihat di sini, tugas ini yang Bapak biru-biruin itu silakan dipikirkan. Ya, tunjukkan bahwa pas ya, bisa enggak ini? Oke, ya. Ya, Pak. Oke, karena waktu sudah cukup, Sudah dikasih. kita akhiri, ya. Pak, bener nggak sih kalau masuk sekolah kudu divaksin, Pak? Ya, nanti kalau sudah aturan pemerintah, insya Allah akan divaksin, no. Tun gawe KTP bae divaksin Tun. Nah, ya, jadi Kalau vaksin itu, KTP kuis divaksin sih. ya, vaksin itu syarat untuk kita tatap muka, tapi kan masih jangka lama karena untuk semua orang juga belum. Tapi bener nggak sih Pak yang punya riwayat penyakit itu nggak boleh? Ya, kalau yang tua atau punya riwayat itu tergantung nanti kalau kondisinya memungkinkan, artinya daya kekebalannya kuat, divaksin. Kalau enggak berarti enggak. Itu Tun. Atau enggak itu? Bukan Kita dua bisa penyakit kita enggak kupalakan mulus. bopong. Oh, gampang. Pak. Abu kira pingsan, Pak. Si Atun nanti vaksinnya di atas becak. Jadi lalu pingsan langsung bawa. Ya nggak mau Pak, nanti Ya. bayar beda mahal. Pengennya apa? Santri aja. Oke ya, mungkin itu aja ya percandaan kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. All turu all. Turu all turu. Dadah dulu. Alif lam mim. Adam